Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Agung Ayu Ratih Pertiwi, guru agama Hindu di SD nomor 4 Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Hindu di LPTK Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3 dengan materi Trimurti. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sono asono menganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Om Swastiastu, apa kabar? Om Swastiastu, kabar baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku hari ini? Hebat, semangat, ceria, tertib. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa dengan sikap tamaman. Amustika rada berdoa mulai. Dewi Saraswati Wajri Wajiniwati Dinam Kawinyawantu. Berdoa. Untuk menambahkan semangat kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Semuanya duduk dengan rapi. Satu, dua, tiga. Baik, sebelum Ibu Guru melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu Guru absensi dulu. Ada tidak anak-anak dari Ibu Guru yang tidak hadir ya? Yang hadir angkat tangan. Kadek Cahya Aditya Laksmana Yasa. Ketut Saparia. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya. Berarti semua dalam keadaan sehat. Baik. Coba Ibu cek dulu kerapiannya. Sudah lengkap belum atribut sekolahnya? Sudah. Untuk kebersihan coba lihat di kolong bangku, di bawahnya masih ada sampah? Tidak? Oke, yang tiga sudah bersih-bersih tadi? Oke. Baik, karena kalau kelas sudah bersih berarti kita nyaman belajar. Ya. Nah, jadi dari awal pembelajaran sampai akhir nanti, Ibu dan anak-anak mempunyai kesepakatan bagaimana kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang pertama itu anak-anak harus berbicara dengan sopan kepada guru maupun temannya. Setuju? Setuju. Ada partisipasi aktif dalam kerja kelompok. Setuju. Nah, dalam agama Hindu kita percaya adanya hukum retak. Tahu artinya hukum retak? Hukum alam. Ya, ada siklus kehidupan. Ada lahir dari biji menjadi besar, yaitu lahir. Kemudian dia hidup, warnanya hijau dan layu, mati. Ada kematian. Itu selalu ada. Contoh yang lain, ada matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ada siang, ada malam. Itu ada penyakit, ada kesembuhan. Itu sudah hukum alam. Kira-kira siapa yang mengatur itu ya? Nah, pertanyaan Ibu Guru sekarang, anak-anak tahu nggak siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Siapa? Coba angkat tangan. Oke, coba Tita. Hah? Dewa Brahma. Oke. Dewa Brahma. Ada yang lain?
Siapa yang menciptakan? Pragya? Sang Yang Widiwasa. Oke, Sang Yang Widiwasa. Ingat dengan Purana minggu lalu? Pembelajaran Purana. Nah, di sana ceritakan ada cerita-cerita masa lalu para dewa, para resi maupun para raja. Nah, kalau para dewa, dewa siapa yang diceritakan dalam Purana? Wisnu? Siwa? Brahma. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ada yang tahu nggak disebut apa ketiga dewa itu? Trimurti. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, nanti ada video. Melalui video nanti anak-anak menyimpulkan pengertian Trimurti dulu. Apa itu Trimurti? Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak melalui video yang nanti ibu guru tayangkan, itu anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian beserta fungsinya dari dewa Trimurti. Kemudian yang ketiga, itu anak-anak diskusi nanti. Ibu kasih LKPD, anak-anak mendiskusikan secara berkelompok, itu anak bisa menyebutkan atau bisa mempresentasikan ke depan tentang bagian-bagian dan fungsi Trimurti. Sebelum kita menyimak video, ya, coba semua tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, sungguh-sungguh, fokus. Selama video ditayangkan semua harus menyimak karena nanti kita akan tanya jawab seputar video kali ini. Trimurti. Masih ingatkah kalian tentang cerita Purana? Dalam cerita Purana banyak diceritakan tentang Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Ketiga dewa tersebut adalah Dewa Trimurti. Apakah kalian tahu apa itu Trimurti? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama. Agama Hindu meyakini Yang Widiwasa adalah satu dan tidak ada duanya. Hindu menyebut kemahakuasaan Yang Widiwasa dengan berbagai sebutan sesuai dengan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Pengertian Trimurti. Trimurti terdiri dari kata Tri dan Murti. Tri artinya tiga, Murti artinya perwujudan Yang Widiwasa. Jadi, Trimurti adalah tiga perwujudan Yang Widiwasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Ada yang bisa menjelaskan isi video tadi? Ayo, siapa yang mau menjelaskan isi video tadi? Apa pengertian Trimurti dulu tadi? Apa dibilang? Tiga? Yang Widiwasa. Apakah saya Widi itu banyak? Tidak. Tadi di video jelaskan bagaimana? Ada berapa saya Widi? Satu. Tidak. Ya. Jadi agama Hindu percaya Tuhan itu tunggal, hanya satu. Yang banyak itu adalah fungsi atau tugas. Ya. Dewa Trimurti yang pertama yang paling kanan itu atau paling kiri itu siapa? Brahma. Di mana Dewa Brahma itu bertugas sebagai apa? Mencipta atau utpati. Ya. Dewa Brahma itu sebagai pencipta atau utpati. Nah, Brahma itu utpati nama lainnya. Nah, atau dia mencipta. Apa yang diciptakan? Nah, seperti tadi waktu di awal ibu guru memberikan video biji tumbuh. Nah, dari sebiji aja loh bisa menghasilkan tumbuhan yang besar. Ya, itu salah satu contoh Brahma sebagai mencipta. Kemudian yang kedua ada dewa siapa itu? Yang tengahnya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu tugasnya apa? Memelihara atau nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Satiti. Siapa yang jawab? Oke, Dita. Stiti atau memelihara. Ya. Apa yang dipelihara
tugasnya sebagai nama lainnya Brahmina. Ini kekuatannya ya, kekuatannya sebagai melebur atau pelebur. Nah itu. Apa yang dilebur? Nah setelah tumbuh pasti nggak mungkin terus dia berdiri ya. Pasti ada layu, gugur atau mati. Itu contoh. Apa kita akan selalu hidup? Tidak, pasti akan mati. Kalau hewan, apakah hidup terus? Tidak juga, itu akan mati. Berarti apa yang dicipta oleh ketiga dewa ini dipelihara pasti akan dilebur. Ya, pasti akan dilebur. Nah, itu kan sebagai pencipta. Simbolnya apa ya? Api. Ya, karena api kita bisa menciptakan. Anak pernah masak nggak? Pernah. Anak pernah masak. Kemudian masak itu pakai api ya. Nah, itu bisa menciptakan dari beras jadi nasi. Contoh. Ya, kalau Dewa Wisnu memelihara air, simbolnya air. Benar. Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada air bisa nggak hidup? Anak-anak kalau nggak mandi seharian bisa nggak? Tidak minum seharian bisa nggak? Ya, itulah bagaimana Dewa Wisnu memelihara. Kemudian terakhir, angin. Pernah lihat angin? Benar. Enggak, angin tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Atau yang benda yang terbang karena angin. Pernah lihat benda terbang karena angin? Atau tumbuhan goyang-goyang karena angin? Pernah, ya. Nah, Dewa Siwa bertugas bukan merusak ya, tapi memperbaiki, mematikan, melebur. Ya, sesuatu yang memang harus waktunya diperbaiki menjadi yang baru lagi. Ya, lahir lagi, lahirlah Dewa Brahma, lahirlah dipelihara oleh Dewa Wisnu, baru dilebur lagi oleh Dewa Siwa. Itu selalu. Tadi Ibu bilang hukum apa namanya? Hukum apa? Iya, hukum retak. Ya, atau hukum halal. Jadi ini adalah hukumnya Ida Sang Yang Widi. Kita nyanyi sekarang, ya, biar gak ngantuk. Ya, kita nyanyi lagu Trimurti. Coba dibuka dulu buku paket agama Hindunya. Diperhatikan halaman 39. Di sana ada lagu Trimurti. Ya, yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Yang widiwasa itu esa, Yang taras. disebut dengan banyak nama. Dewa Brahma berfungsi mencipta, Wisnu pemelihara, Siwa pelebur alam semesta. Itu dewa-dewa Trimurti. Sekarang Ibu berikan tugas kelompok. Ya, ada diskusi kelompok. Nah, kelompoknya seperti ini saja, ya. Ibu itu kelompok 1, ya. Itu kelompok 2, ini 3, dan ini 4. Ya. Jadi ada 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, tugas anak-anak Ibu guru akan berikan lembar kerja, ya. Nanti anak langsung tulis di sana. Semua kelompok bekerja. Anggota per kelompok semua bekerja. Ya. Di sana ada soal nanti, ya, yang anak-anak jawab seputar apa yang Ibu guru sampaikan tadi. Ya, kita diskusi. Di sini anak-anak tulis dulu istilah identitas kelompok. Ya, kelompok 1. Nah, ini jawabannya taruh di titik-titik dan ada kolom di sini. Ya, sebaik-baiknya menjawab. Ya, yang lengkap. Nanti setelah menyelesaikan, anak-anak presentasi ke depan. Ya, bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Oke, masih semangat. Sekarang Ibu guru bagikan KPI-nya ya. Kelompok 1, Ibu namakan kelompoknya Trimurti. Ya, nanti tulis di sana. Kelompok 2 Brahma. Kelompok 3 Wisnu. Kelompok 4 Siwa. Ya, silakan dikerjakan.
Selesai? Sudah? Sudah. Sekarang waktunya presentasi ke depan. Coba kelompok Trimurti dulu, kelompok 1. Ayo, silakan. Jawabannya? Om Swastiastu. Kami dari kelompok Trimurti mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1, di sana ada gambar pohon apa ini tertiup angin. Coba perlihatkan gambarnya. Ya, pohon tertiup angin. Terus? Di sini dia mempertanyakan siapakah yang memiliki kekuatan menebus alam seperti di gambar ini. Kami menjawab Dewa Siwa. Terus, benar Dewa Siwa? Benar. Karena kenapa? Simbolnya apa? Simbol angin. Terus lanjutkan. Di kedua itu saya disuruh menjelaskan adanya dewa-dewa Trimurti. Kami menjawab Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Terus? Dan ini nomor ketiga. Di sana ada pertanyaan. Saya Widiwasa Wisnu akan turun ke dunia untuk Menyelamatkan menyelamatkan Dharma dan dari Adama. dari Adharma, karena Dewa Wisnu memiliki fungsi sebagai Memelihara. Oke, benar Dewa Wisnu sebagai pemelihara? Lanjut. di nomor keempat. Itu di pertanyaannya coba jelaskan masing-masing dari Dewa Trimurti. Kita menjawab Brahma sebagai mencerita atau bukti, Dewa Wisnu memelihara atau bukti, Dewa Siwa pelebur atau pradina. Ya. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Jawaban Parama. Om Santi. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1 Trimurti. Baik, nah di gambar LKPD yang pertama itu ada gambar pohon yang tertiup angin seperti ada puting beliung. Nah itu sudah hukum alam yang disebut dengan hukum retak. Itu siapa yang memberikan? Dewa Siwa. Ya, kemudian yang kedua, Ibu Guru menyuruh anak-anak untuk menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Coba kelompok 4, apa saja bagian-bagian Trimurti? Brahma pencipta, Dewa Wisnu memelihara, Dewa Siwa pelebur. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Itu coba berdiri dulu biar semangat. Kita esrikin senang. Gerakkan dari badan sampai kaki. Ya biar apa? Tambah semangat. Mana? Tangan kakak.
tutup mulut, tak bicara, diam. Oke, dengarkan. Guru sampaikan evaluasi yang terakhir ini, anak-anak menjawab secara mandiri. Tidak boleh nanya ke temannya. Ya, tadi kita sudah berkelompok, sekarang Ibu adakan evaluasi sendiri. Apakah benar-benar memahami materi apa yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi? Ya, anak tulis dulu nama peserta didik atau nama anak-anak, kelas dan nomor absen. Ya, kemudian jawab sesuai soal yang ditentukan di sini. Ada mendatar dan menurun, anak-anak menjawab teka-teki sila. Kalau sudah selesai, kumpul ke depan meja guru. Ya. Kerjakan sendiri. Lebih cepat lebih baik. Ya, berarti kalau lebih cepat berarti gampang. Ya. Mendatar ke samping, menurun ke bawah. Ya. Jangan sampai keliru. Sesuaikan kotaknya. Sudah selesai, periksa kembali, terus kumpul ke depan. Satu periksa, kumpul ke depan. Ke depan sana. Jawab, silakan dikumpul ke depan. Sudah? Kumpul. Oh, kurang satu, oke. Baik, nanti akan Ibu periksa bagaimana hasilnya. Bagi yang kurang nilainya, Ibu adakan remedi. Yang sudah bagus, Ibu berikan pengayaan nanti agar lebih memahami apa itu Trimurti, apa itu bagian-bagiannya, dan fungsinya. Ya, nah kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang Widi 1 tidak ada duanya. Kemudian Trimurti adalah tiga perwujudan dari Sang Hyang Widi. Iya, Trimurti adalah 3 perwujudan dari Sang Hyang Widi. Kemudian Bagian-bagian Trimurti yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. fungsinya Dewa Brahma tepuk tangan dulu buat kita semua. Ada kesulitan? Gimana perasaannya? Senang? Senang. Apa yang buat anak semangat? Kok senang? Kenapa bisa senang? Di mananya senang tadi? Di ice breaking-nya? Ice breaking-nya. Kemudian kelompoknya? Diskusi kelompok tadi seru? Seru. Ya, Ibu harap anak-anak bisa memahami ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tindak lanjut nanti penugasan, ya silakan buka dulu buku paket. Di sana Ibu Guru berikan PR untuk di rumah, ya. Anak-anak kerjakan halaman 45. Karena ada soal 10, anak-anak tulis benar atau salah. Tulis jawabannya saja di buku latihan agama Hindu. PR ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mengerti? Bisa? Bisa. Baik, silakan ketua kelas kita akhiri dulu dengan para musanti. Pramosanti.